Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam satu hobi, salam pertanian untuk kita semua. Dari saya Jeki Alamsah untuk seluruh teman-teman dimanapun berada saat ini. Pertama, saya mendoakan semua teman-teman yang menonton channel ini atau telah bergabung di channel ini. Semoga teman-teman selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dilimpahkan rezeki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kegiatan kita pada hari ini adalah melanjutkan kegiatan kita pada hari Minggu yang lalu yang telah kita laksanakan, yakninya proses rehabilitasi atau perawatan kembali lahan perkebunan sayur mayur kita yang berada di pekarangan rumah kita. Baik teman-teman semua, kita lanjut kegiatan kita pada hari ini, yakninya melanjutkan langkah-langkah perawatan pada tanaman sayuran yang telah kita coba tanam di lahan pekarangan kita, dan telah kita coba juga melaksanakan perawatannya pada hari Minggu kemarin tanggal 24 Oktober 2022. Dan saat ini kita akan melaksanakan lanjutannya, yakninya langkah-langkah pemupukan dari tanaman-tanaman sayuran kita tersebut. Kita akan melaksanakan pemupukan dengan mengaplikasikan pupuk organik cair dan sedikit sentuhan pada pupuk dengan menggunakan pupuk kimia. Baik teman-teman, di kegiatan kita kedua nanti adalah kita akan coba menyiapkan lahan tempat kita bercocok tanam sayuran, yakninya komoditi cabai dan tomat. Namun kita akan melaksanakan dengan murni pola penerapan pupuk organik. 2 tahun yang lalu lahan tersebut pernah saya gunakan untuk melaksanakan bercocok tanam cabai dan tomat. Namun pada saat tersebut, 2 tahun yang lalu tersebut, saya menggunakan pupuk kimia. Namun pada kesempatan kali ini dan kedepannya kita akan berusaha bercocok tanam atau berkebun dengan pola organik, yakni dengan cara terlebih dahulu kita memasukkan bahan-bahan material organik ke lahan tersebut terlebih dahulu, dan kita juga akan melaksanakan pemupukan dengan pupuk organik cair serta dilengkapi juga dengan pupuk organik padat. Bagaimana hasilnya? Mohon kepada teman-teman semua untuk tetap berada di channel ini, memberi dukungan kepada channel ini, dan semoga yang kita usahakan hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tanaman dan buah yang kita hasilkan dari tanaman sayur mayur kita dapat aman dikonsumsi oleh anggota keluarga kita. Terima kasih. Teruslah menanam, gemarlah menanam, karena itu sangat baik untuk diri kita dan keluarga kita serta untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih. Pemberian pupuk saat ini pada tanaman terung kita seperti biasa, saya selalu memberikan dan menyertakan bahan organik, yakni cacahan batang pisang yang kita tempatkan langsung di rumpun tanaman kita. Cacahan batang pisang ini mengandung unsur hara makronitrogen, fosfor, kalium, serta CO organik, CN rasio, dan unsur hara mikro 7,7%, serta ada juga mikro pelarut fosfat dan pemadat nitrogen. Kemudian pada kesempatan ini kita juga mengaplikasikan pupuk kimia, yakninya pupuk TSP yang memiliki kandungan fosfor yang cukup tinggi, berikan melingkar pada rumpun tanaman dan agak jauh dari rumpun tanaman dengan jarak kira-kira 10 cm. Dan pupuk KCl juga disertakan sedikit saja, 1 sendok teh. Kemudian ada juga pupuk NPK 16 berikan juga sedikit, 1 sendok teh, atau sesuaikan dengan postur tanaman kita saat ini. Kemudian untuk menghindari penguapan bahan organik,
serta pupuk yang telah kita aplikasikan karena terpaan sinar matahari, maka tutuplah bagian rumpun tanaman kita tersebut dengan tanah dan sambil membersihkan gulma-gulma yang ada di sekitar rumpun dari tanaman kita agar terlihat bersih dan terawat. Kemudian saya memberikan arang atau abu bekas-bekas pembakaran di seputaran rumpun dari tanaman kita, di mana abu dari sisa pembakaran ini sangat baik untuk tanaman kita, menjadikan tanaman kita tahan terhadap serangan penyakit. Setelah pengaplikasian abu dari sisa pembakaran atau arang dari pembakaran, kemudian saya mengaplikasikan kapur pertanian, yakninya kapur dolomit, yang setahu saya fungsinya adalah untuk menetralkan pH tanah dan bisa juga untuk menambah kesuburan lahan pertanian kita. Saat ini kita melaksanakan budidaya tanaman terung tanpa membuat bedengan. Itulah gunanya kita meninggikan seputaran bagian rumpun dari tanaman. Saya tidak melaksanakan pelobangan di sekitar rumpun dari tanaman, namun saya mengaplikasikan pupuk tersebut langsung ke tanah di permukaan dari rumpun tanaman. Itulah gunanya kita melaksanakan penimbunan kembali terhadap pupuk-pupuk yang kita berikan, karena kita juga tidak melaksanakan budidaya dengan sistem bedengan, dan hal ini berguna untuk menahan laju penguapan dari bahan-bahan pupuk yang kita berikan karena terpaan sinar matahari, dan bisa juga berfungsi melindungi pupuk yang kita berikan agar jangan terbawa oleh air hujan di saat hujan deras terjadi. Kemudian dengan rutin memberikan atau mengaplikasikan abu dari sisa pembakaran atau arang, ini merupakan juga langkah pembenahan dari lahan pertanian kita, apalagi disertai dengan kapur dolomit. Sekarang kita hampir selesai memberikan makanan pada tanah dan kepada tanaman kita. Makanan organik untuk tanahnya adalah cacahan batang pisang. Bahan organik memang bekerja lambat dan perlahan, namun bekerja pasti untuk menambah kesuburan lahan pertanian kita. Cacahan batang pisang tersebut akan memberi efek sejuk dan dingin pada tanaman kita di saat terik matahari, karena sifatnya yang mengandung air, dan mikroorganisme alami yang berada dalam tanah akan mengurai cacahan batang pisang itu. Cacing-cacing tanah akan berdatangan di tanah seputaran rumpun tanaman, memakan dan mengurai juga material organik itu, dan kotoran dari cacing tersebut akan memberikan efek menyuburkan tanah dan tanaman kita. Jika dilihat, memang terlihat gundukan tanah yang tinggi di rumpun tanaman kita, namun jangan khawatir, itu hanya bersifat sementara. Material organik itu akan segera mengalami pengurangan massa jenisnya, terurai dan lapuk, diiringi juga dengan penurunan ketinggian timbunan yang kita lakukan. Dan lagian, sebelum diberi ajir atau tiang penyangga, tanaman kita tidak terlalu goyang jika diterpa angin. Baik teman-teman semua, kita sudah selesai melaksanakan perawatan pada tanaman sayur mayur kita, yakni tanaman terung, dengan mengaplikasikan bahan organik dan pupuk, sedikit sentuhan pupuk kimia, dan kita juga menyertakan abu dari sisa pembakaran dapur, serta tidak lupa juga kita mengaplikasikan sedikit pupuk atau kapur pertanian, yakninya dolomit. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kita lanjutkan pada kegiatan kita kedua, yakninya penyiapan lahan kebun sayur mayur kita yang di samping rumah. Terima kasih teman-teman semua. Dan saya melakukan pengukuran lahan sempit di samping rumah ini guna memudahkan kita membuat bedengan kecil yang nantinya akan kita dinding dengan kayu atau bahan lainnya seperti batang pinang. Dan mohon maaf sahabat semua, karena mengingat
akan terlalu panjangnya durasi tayang, dan saya juga khawatir teman-teman bosan. Makanya ada baiknya saya sambung ngepost kegiatan ini di part 3. Mari manfaatkan pekarangan rumah kita part 3. Mohon subscribe-nya, like, dan dibagikan ya teman-teman. Terima kasih. Baik teman-teman semua, kita tadi sudah melaksanakan pengukuran pada lahan sempit, yakninya samping rumah kita, yang nantinya kita akan coba perbaiki lahan tempat kita menanam ini. Kita perbaiki unsur haranya, kemudian kita akan coba buat bedengan kecil dengan kita papah dengan kayu atau dengan semacamnya, dan kita nanti akan melaksanakan budidaya sayur di pinggiran rumah ini, yakni cabai dan tomat. Bagaimana langkah selanjutnya? Mari kita ikuti teman-teman. Terima kasih.